Hah? Lumpur Lapindo jadi lokasi harta karun? Kamu pasti sudah tahu soal lumpur Lapindo, bukan? Berawal dari sebuah insiden tragis, siapa sangka kawasan semburan lumpur panas ini justru dilaporkan menyimpan salah satu material paling langka di bumi. Material itu bernama logam tanah jarang atau LTJ. Tapi sebenarnya, seberapa dahsyat sih peran LTJ sampai bisa membuat dunia geger? LTJ digunakan untuk menopang teknologi mobil listrik. Bayangkan ini sejenak, sebuah bencana nasional yang selama hampir 2 dekade disebut sebagai luka terbesar bangsa, kini perlahan dan nyaris tanpa disadari, berubah menjadi senjata strategis Indonesia di hadapan negara-negara adidaya. Sesuatu yang dulu ingin ditutup, dilupakan, bahkan dihindari. Namun di balik kisah kelam tersebut, para peneliti geologi justru melihat hal yang sama sekali berbeda. Mereka tidak memandang lumpur sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai awal dari sebuah bab baru. Badan Geologi Kementerian SDM kemudian mengungkap temuan yang nyaris luput dari perhatian publik. Lumpur Lapindo ternyata mengandung logam tanah jarang, atau yang dikenal secara global sebagai rare earth elements. Ini bukan mineral biasa. Inilah bahan baku yang menentukan siapa yang akan memimpin teknologi masa depan. Yang lebih mengejutkan lagi, Sidoarjo tercatat sebagai salah satu dari 28 wilayah di Indonesia yang memiliki potensi logam tanah jarang signifikan. Artinya, Indonesia tidak sedang berbicara soal kemungkinan Indonesia sedang duduk tepat di atas aset strategis global. Lumpur Lapindo bahkan mengandung logam yang digunakan sebagai bahan pesawat luar angkasa. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan kandungan logam tanah jarang atau rare earth elements di dalam lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Logam tanah jarang yang termasuk dalam kelompok logam transisi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan emas dan platina. Kok bisa semahal itu? Logam tanah jarang masuk dalam golongan lantanida dan aktinida dengan unsur-unsur di dalamnya seperti litium dan skandium. Kandungan ini dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk industri berteknologi tinggi, teknologi telekomunikasi, komputer, baterai kendaraan listrik, teknologi nuklir, hingga material pesawat luar angkasa. Gimana menurut kamu, Bos? Di titik ini, banyak orang masih skeptis. Paling cuma wacana, atau ujung-ujungnya diekspor mentah dan dikuasai asing. Tapi justru disinilah ceritanya berubah drastis. Logam tanah jarang adalah urat nadi industri modern. Tanpa LTJ, tidak akan ada ponsel pintar canggih di tanganmu. Tidak ada baterai kendaraan listrik. Tidak ada panel surya yang efisien. Tidak ada sistem radar presisi. Bahkan tidak ada senjata generasi terbaru. Dengan kata lain, siapa yang menguasai logam tanah jarang, dialah yang memegang kendali teknologi dan militer dunia. Selama ini, dunia sangat bergantung pada satu pemain besar, China. Lebih dari separuh pasokan logam tanah jarang global dikuasai Beijing. Dalam beberapa konflik dagang, mineral ini bahkan dijadikan senjata ekonomi untuk menekan Amerika Serikat dan sekutunya. Sekarang saya mau tanya ke kamu, kalau Indonesia benar-benar serius mengelola logam tanah jarang ini, menurut kamu apakah posisi Indonesia di mata negara-negara besar akan tetap sama atau justru naik kelas secara drastis? Tapi tunggu dulu. Bagian paling krusial dari cerita ini justru jarang dibahas media. Mengubah lumpur Lapindo menjadi sumber logam tanah jarang bukan perkara mudah. Proses ekstraksi LTJ membutuhkan teknologi tinggi, investasi besar, serta pengelolaan lingkungan yang sangat ketat. Salah langkah sedikit saja, risikonya bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga kegagalan strategi nasional. Karena itu, kuncinya bukan sekadar menambang, melainkan menguasai teknologi pemurnian dan hilirisasi. Jika Indonesia hanya menjual bahan mentah, maka posisi kita tetap lemah. Disinilah peran negara menjadi penentu. Apakah Lapindo akan dikelola sebagai aset strategis nasional atau kembali terjebak dalam pola lama, kaya sumber daya, miskin kendali, dan ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan. Masalah masa lalu belum sepenuhnya tuntas. Lapindo Brantas masih tercatat memiliki kewajiban besar terkait dana talangan dan ganti rugi korban bencana. Ini menjadi pengingat keras bahwa kekayaan baru tidak boleh menutupi luka lama. Jika tidak diselesaikan secara adil, emas baru ini justru bisa melahirkan ketidakpercayaan publik. Namun jika dikelola dengan benar dengan transparansi, penguasaan teknologi, dan kendali penuh negara, Lapindo bisa berubah dari simbol bencana menjadi ikon kebangkitan ekonomi strategis Indonesia.
Ini bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi soal kedaulatan ekonomi, teknologi, dan posisi tawar geopolitik. Dan mungkin inilah alasan mengapa Amerika Serikat dan negara-negara maju mulai mengendus Indonesia. Di dunia yang tengah berlomba menguasai teknologi hijau dan sistem militer canggih, logam tanah jarang adalah kunci utama. Dan kini, untuk pertama kalinya, kunci itu berada di tangan Indonesia. Ini bukan pasir biasa, ini adalah mineral logam tanah jarang, bahan utama pembuatan berbagai jenis senjata modern. Logam tanah jarang terdiri dari 17 unsur dalam tabel periodik, dengan sifat-sifat unik. Salah satunya adalah daya magnet yang sangat tinggi. Sifat inilah yang membuat LTJ menjadi komponen vital dalam berbagai industri modern, mulai dari mobil listrik hingga peralatan militer. Agar bisa dimanfaatkan, logam tanah jarang yang telah ditambang dihancurkan menjadi butiran halus seperti bubur, lalu dicampur dengan air dan diproses menggunakan metode flotasi. Dalam proses ini, mineral LTJ akan menempel pada gelembung udara dan mengapung ke permukaan. Selanjutnya, material ini dikeringkan, dipisahkan sesuai unsurnya, dan dibentuk menjadi logam batangan. Logam-logam inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan baku senjata dan teknologi canggih. Fakta menariknya, selama beberapa dekade terakhir, Cina telah menjadi produsen utama logam tanah jarang dunia dan menguasai sebagian besar pasar global. Berawal dari insiden tragis, lokasi semburan lumpur panas ini kini dilaporkan menyimpan material paling langka di bumi. Logam tanah jarang atau LTJ. Fungsinya begitu vital, mulai dari mendukung mobil listrik, menjadi bahan baku PLTN, peralatan persenjataan, hingga teknologi kesehatan. Banyak sekali manfaatnya. Tak heran jika LTJ disebut sebagai harta karun. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, siapa yang akan menjadi pemilik sejati dari harta karun ini? Tunggu di part kedua. Tonton terus videonya, karena Indonesia kini berada di posisi tawar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.